Hudi Fitrianto selaku Ketua Bawaslu Kota Blitar juga menyampaikan terkait beberapa hal yang mengenai keberlangsungan Pilkada 2024 nanti. Di antaranya, membahas tentang coklit, di mana tahun ini Bawaslu Kota Blitar juga menjadi Bawaslu terbaik dalam proses pengawasan coklit. Upaya pencegahan yang kami lakukan adalah bagaimana kita melakukan uji petik coklit, di mana setiap panwas kelurahan sejumlah 21 orang itu mendata masing-masing 315 KK. Kita kawal itu 315 KK, itu lebih banyak daripada Pak Karlik. Teman-teman PKD berjuang, diinput oleh teman-teman kecamatan berjenjang, dikawal oleh teman-teman Pemkot, Bawaslu Kota. Jadi kalau semuanya bekerja di sana, kita mengawal itu semuanya. Jika di total 315 kali 21 itu setidaknya ada 6.600 KK. Jika satu KK saja itu paling tidak minimal misalnya masing-masing 2 nama, artinya ada sekitar 13.000 nama yang sudah kita kawal, mereka bisa menyalurkan hak pilihnya. Kalau di persentase dari 120 177 tadi, setidaknya 15% data itu sudah kami amankan. Mereka bisa mengikuti pilkada serentak di Kota Blitar dan di Pilgub Jawa Timur. Ternyata bahwa Bawaslu Kota Blitar itu diganjar sebagai Bawaslu terbaik pertama pengawasan coklit. Terima kasih dukungan semua pihak yang telah membantu kami dalam upaya pengawasan ini, termasuk kepada masyarakat yang berkenan untuk kami himpun datanya. Lebih dari itu, terkait dengan kerawanan, ada beberapa hal terkait kemarin ada 5 poin yang akan dijabarkan lebih banyak di divisi HP2 dan Kurunci. Secara umum yang kami lakukan adalah memetakan kejadian yang 2020 dan 2024. Jadi hal-hal yang sudah terjadi kita himpun kembali. Meskipun nanti secara dinamika itu akan berubah, pasti dinamika politik itu tidak stagnan, tidak statis, namun akan berkembang. Namun kerawanan yang sudah terjadi tersebut tentu ada upaya mitigasi lebih. Ada 5 poin. Yang pertama terkait dengan sengketa. Kemarin ada perseorangan yang mengajukan sengketa. Kemudian juga ada netralitas SN. Ada lagi juga terkait dengan kerawanan pengusahaan KPK. Itu juga kategori sedang. Beberapa titik kemarin juga ada yang melakukan pengerusakan itu, sehingga perlu kita mitigasi. Selain itu, Muhammad Sidik, Asisten Pemerintahan Perekonomian Kesejahteraan Rakyat Kota Blitar, juga menyampaikan beberapa poin persiapan jelang pemilu Kada 2024. Ikhtiar kita agar pemilu nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Satunya dengan pemerintahan kerawanan yang ada di Kota Blitar. Ada karena ulah manusia dan ada karena ulah alam. Harapannya kita menyiapkan mitigasinya. Yang ulah manusia jangan sampai ada sekaligus yang alam itu harapannya tidak terjadi lagi. Yang telah manusia tentu saya sampaikan Ketua Panwaslu itu di Kota Blitar dan sudah dipotret dari Jawa Timur. Harapannya di Blitar nanti berjalan lagi supaya bisa lancar nanti waktu pembukaan. Namun yang karena alam juga perlu mungkin koordinasi ke BUDB supaya nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Karena BUDB nanti tentu akan karena apa? Ini program budget kita bersama. Harapannya nanti terpilih calon pemimpin yang
terbaik di Kota Blitar. Karena itu pelaksanaannya harus aman, harus nyaman, dan bisa kita berjalan dengan lancar. Peluncuran ditandai dengan pemukulan gendang cimbe. 3, 2, 1. Ini kegiatan yang sangat istimewa ya, karena kita dari awal mempersiapkan supaya nanti waktu pilkada itu bisa berjalan dengan baik. Kalau bisa dipetakan kerawanannya, itu maka nanti tidak terjadi sesuatu yang menjadi penghambat. Harapannya pelaksanaannya lancar, kemudian berbagai kendala yang ada itu bisa diantisipasi dari awal, baik itu ulah manusia maupun ulah alam. Yang manusia misalnya kayak kecurangan dan sebagainya itu. Yang alam misalnya kayak hujan yang datangnya itu sangat deras itu, kan itu mungkin menghambat membawa alat peraga kampanye. Itu hendaknya diantisipasi dari awal supaya enggak keterlaluan, lancar semua. Pada hari H itu bisa pemilu dengan baik, lancar, partisipasinya bagus, hasilnya bagus, terpilih pemimpin yang tidak inginkan bersama. Kegiatan ini adalah launching, jadi melanjutkan apa yang sudah dilakukan teman-teman di pimpinan kami di Bawaslu Provinsi, dan kita diminta juga untuk melakukan launching pemetaan kerawanan di Kota Blitar. Bentuk kerawanan sebenarnya kita mengacu pada regulasi yang ada, yang pasti kita memakai kerawanan-kerawanan yang sudah terjadi di tahun 2020 di pilkada itu, kemudian juga kemarin pemilu di 2024. Secara prinsip itu yang kita pakai menjadi dasar nanti agar bisa memitigasi kejadian-kejadian yang barangkali mengganggu proses kegiatan pilkada serentak. Itu bisa mengantisipasi. Kami dari KPU Kota Blitar terima kasih sekali karena teman-teman Bawaslu sudah pemetaan di awal ya terkait dengan pemetaan kerawanan di pelaksanaan Pilkada 2024. Harapan kami peristiwa yang kemudian kemarin di 2020 itu tidak terjadi lagi. Nah, namun beberapa hal yang mungkin nanti teman-teman Bawaslu akan lebih detail lagi terkait dengan pemetaan kerawanan ini, baik dari bidang apapun, maksudnya kemarin di awal sudah di divisi kami, di divisi data, KPU sudah pemetaan awal terkait dengan uji petik pemutakhiran data pemilih, itu salah satunya. Yang kedua, beberapa hari yang lalu kita juga sudah berkomunikasi, mitigasi hukum terkait dengan persiapan pencalonan, itu adalah salah satu faktor atau indikasi. Kemudian teman-teman Bawaslu sudah mulai memetakan kira-kira apa-apa nanti yang kemudian akan menjadi permasalahan di dalam proses pencalonan. Yang berikutnya, saya yakin teman-teman Bawaslu juga mengawal bukan dari 1-2 tahapan saja, tapi akan mengawal secara keseluruhan. Hal ini terbukti kemarin hasil dari pemetaan kerawanan itu, teman-teman Bawaslu mendapat terbaik 1 untuk uji publik terkait dengan pemutakhiran data pemilih coklit di Kota Blitar.